Indonesia mengalami tantangan di dalam beberapa waktu ini, terutama ketika masa-masa COVID-19 melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. WHO mengatakan bahwa kondisi ini mengancam generasi masa yang akan datang. Benarkah demikian? Karena ada miliatan anak yang terdampak dari akibat COVID-19. Mereka saat ini berpikir hanya fokus pada ekonomi, bagaimana meningkatkan kembali ekonomi, stabilitas negara. Tetapi ada hal yang lain yang mengancam dunia, termasuk Indonesia, yaitu generasi masa yang akan datang. Indonesia mengalami ini dan perlu kita sebagai pemerhati anak, kita sebagai pendidik, bahkan kita di dalam keluarga, perlu mencermati, mewaspadai. Sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang akan kita bisa lakukan. Beberapa hal dulu yang akan saya paparkan adalah sebenarnya apa yang bisa terjadi. Yang pertama adalah berkenaan dengan gizi. Bahwa tanpa disadari ada kehamilan-kehamilan yang ditimbulkan karena kondisi seperti ini tanpa diharapkan sebenarnya. Secara psikologis saja ini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang bayi itu di dalam kandungan. Ketika bayi itu tidak diharapkan sementara mereka hamil, maka diperlukan asupan gizi. Di dalam akses yang terbatas sehingga bagaimana untuk memeriksakan janin kepada dokter pun akhirnya sedikit berkurang karena kekhawatiran dan ketakutan untuk pergi ke dokter dan memeriksakan kandungan. Hal ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada janin atau bayi itu. Sehingga ada kemungkinan di mana bayi itu akan lahir secara prematur atau kelahiran di bawah 2,5 kilo. Ini yang dikhawatirkan. Nah, kaitan dengan gizi tersebut dalam kondisi pandemik seperti ini, yang menurut pengamatan saya dan dari apa yang saya pelajari, saya baca, itu adalah ketika tingkat ekonomi, ini hal yang kedua, tingkat ekonomi kemampuan daripada keluarga sendiri menurun. Nah, ketika mereka mengalami penurunan secara income, maka akan mempengaruhi konsumsi makanan yang sehat. Sehingga banyak hal-hal yang instan yang dimakan. Nah, ini akhirnya mempengaruhi kesehatan. Kesehatan mempengaruhi kognitif mereka. Bagaimana mereka akhirnya memakan makanan apa adanya, yang penting bisa kenyang, atau mungkin yang penting bisa bertahan hidup. Tapi tidak lagi mempertahankan apa yang namanya gizi. Karena keterbatasan finansial atau ekonomi mereka terdampak. Sementara yang lain adalah yang kaitannya dengan gizi, itu adalah ketika bayi, pertumbuhan mereka dan tumbuh kembang mereka, itu dipengaruhi dengan vaksin. Yang seharusnya tumbuh kembang mereka dipantau lewat posyandu, puskesmas, ataupun vaksin dan imunisasi di dokter-dokter. Ini pun banyak keluarga yang akhirnya menunda atau bahkan tidak melakukan vaksin atau imunisasi ini. Karena yang pertama kemungkinannya adalah memang posyandu tidak dibuka karena ada social distancing. Yang kedua, kalau mau pergi ke dokter pun biayanya cukup mahal karena pengalaman saya untuk imunisasi mandiri itu akan memerlukan biaya bisa 2-3 kali lipat. Nah, ini pun banyak keluarga-keluarga yang menunda. Nah, sementara penyakit-penyakit itu tidak bisa ditunda. Mereka berjalan antara penyakit tipes, penyakit ada banyak penyakit yang kaitannya dengan imunisasi atau vaksin tersebut. Nah, ini akhirnya membuat kesehatan anak-anak itu menjadi rentan di kemudian hari. Ini adalah hal yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita melihat bahwa ada kelahiran yang tidak diinginkan,
sehingga akan memunculkan yang namanya bayi-bayi yang mungkin bisa jadi bayi itu bayi yang kurang sehat atau prematur. Yang kedua adalah kesehatan daripada anak-anak sendiri. Kenapa? Karena mungkin dari sisi asupan makan, kemudian vaksin atau imunisasi yang belum bisa mencapai secara maksimal. Padahal Indonesia banyak menargetkan tentang imunisasi dan vaksin ini. Dan mulai tahun 2019 sudah mulai mengejar ketertinggalan itu. Tetapi dengan kondisi seperti ini pasti mengalami penurunan. Hal yang ketiga itu adalah situasi di keluarga. Dengan adanya pandemi ini, tingkat stres keluarga itu cukup besar. Ya karena akhirnya karena ekonomi dan akses yang terbatas, akhirnya membuat keluarga ini menjadi punya tekanan atau depresi tersendiri, dan itu akhirnya berakibat pada orang tua yang mengasuh, mendampingi anak-anak mereka. Tentunya dengan kondisi hal ini akan membuat pendidikan atau tumbuh kembang selama beberapa bulan ini akan sangat mempengaruhi mereka. Walaupun ada hal yang positif bahwa hubungan mereka dengan keluarga menjadi lebih dekat, that's okay, that is good. Tetapi kenyataannya ada begitu banyak orang tua yang sudah tidak kuat menghadapi tekanan-tekanan, karena tekanan mereka bukan hanya mengasuh anak, mendampingi anak, tetapi juga faktor ekonomi, kemudian faktor pekerjaan, tantangan, dan bagaimana mereka survive, bertahan dalam kondisi seperti ini. Dan tidak jarang orang tua juga akhirnya bersitegang dengan pasangan antara suami dan istri. Ini hal yang ketiga yang dimungkinkan terjadinya tingkat stres di dalam keluarga. Dan hal yang keempat, tingkat kognitif daripada anak-anak akan mempengaruhi, yaitu bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menguasai ilmu pengetahuan, di mana mereka saat ini belajar secara daring, belajar secara memerlukan internet. Fakta yang sangat mengejutkan adalah dari survei tahun 2000 tahun 2019 bahwa ada 31,8 juta anak antara usia sekolah SD sampai SMA di 15 provinsi, yang diamati bahwa 15 provinsi itu yang diawasi itu yang saat ini terdampak dengan COVID-19, itu 19,4 juta anak tidak bisa akses internet. Artinya ada 61% daripada anak. Coba bayangkan, seandainya itu kita coba tarik dengan komunitas atau populasi, maka sebenarnya menurutkan sebuah potret bahwa kisarannya adalah 61 anak Indonesia yang usia SD sampai SMA tidak bisa mengakses internet untuk proses belajar mengajar secara online. Nah, hal ini apa yang terjadi? Berarti mereka punya pengetahuan, perkembangan, proses belajarnya pasti terhambat. Walaupun TV nasional mencoba untuk secara maksimal untuk menyiarkan pelajaran demi pelajaran dari jam-jam tertentu supaya anak-anak belajar, sehingga tidak memerlukan internet untuk mengaksesnya. Tetapi kenyataannya, apakah benar materi itu menjadi efektif dan maksimal juga belum dapat diukur. Nah, ini akhirnya membuat anak-anak ini penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu akan terhambat. Kemudian dari pihak kementerian mengatakan bahwa itu bisa ditolerir dalam kondisi seperti ini, bahwa akhirnya pun bisa naik kelas. Ini bukan berbicara masalah naik kelas atau tidak, tapi berbicara masalah mereka ketertinggalan dari pengetahuan mereka, sementara itu diperlukan untuk masa yang akan datang. Walaupun banyak nanti akan banyak kritikan atau apapun yang berkenaan dengan ya belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi life skill dan sebagainya. Tetapi bahwa kurikulum itu tertinggal, begitu. Hal itu menjadi hal yang kita patut
kita pikirkan, ya. Itu hal yang berbicara tentang. Belum lagi yang kelima adalah berbicara tentang akses, tentang perkembangan emosi anak. Dengan mereka ada di rumah, mereka terbatas aksesnya, maka akan mempengaruhi social skill mereka atau kemampuan sosial mereka. Sementara pada usia-usia tertentu, sampai hari ini pun tetap dibutuhkan kemampuan bersosialisasi. Dengan mereka berinteraksi tatap muka, bukan hanya secara online, tetapi mereka bertatap muka, mereka melihat wajah ekspresinya, temannya, mereka kemudian bercanda, kemudian mereka bertemu langsung. Akses itu terbatas, sehingga maka sosial skillnya pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh. Bukan dikatakan hanya, oh nggak mungkin, pasti terpengaruh. Tatap muka, sentuhan, itu akan mempengaruhi emosional daripada anak, di mana itu berakibat pada sosial skill dia. Nah, hal inilah yang akhirnya dikhawatirkan, bahwa ini yang akan mempengaruhi dan kita patut untuk memikirkan masa depan daripada anak-anak ini menjadi rawan sekali. Saudara, kalau kita melihat dari jumlah sensus dari profil anak yang saya dapatkan tahun 2018 dan 2019 dari Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, saya menemukan bahwa profil yang ada, jumlah anak dari 0 tahun sampai 17 tahun, itu masih di dalam kategori anak, itu adalah sekitar 79,6 juta anak. Artinya, berarti kalau Indonesia adalah jumlah penduduk sekitar 270 anak lebih, maka jumlah penduduknya 270 anak lebih berarti kurang lebih mencapai berapa persen itu ya. Ya kurang lebih hampir 70 ke 30-an, hampir 30%. Berarti ini benar-benar masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Sementara bonus demografi benarkah akan sampai tahun 2045 itu akan menjadi pertanyaan. Apakah kita bisa mengambil kesempatan itu atau kita akan tertinggal? Nah, saudara, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah peran pendidikan keluarga yang hari-hari ini patut menjadi perhatian. Kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi atau menyediakan pendidikan pengetahuan sesuai kurikulum. Kita nggak bisa menuntut pada Kementerian Pendidikan, kita nggak bisa menuntut Menteri Sosial, kita juga bisa menuntut apa-apa. Tetapi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Para keluarga, saya sebagai suami, sebagai ayah, harus memikirkan pendidikan anak di keluarga itu menjadi penting hari-hari ini. Jadi kita harus satu, buat para keluarga, kita harus manage our stress. Kita sendiri mengalami tekanan stres, kita harus manage our stress. Kita harus bisa menghandle tekanan-tekanan itu sehingga tidak begitu mempengaruhi atau setidaknya meminimalkan mempengaruhi anak-anak yang kita dampingi saat-saat ini. Bagaimana mereka dalam ketakutan, mereka di dalam ketidakberdayaan, mereka sedang meremehkan, mereka sedang di dalam kondisi kekurangan gizi dan sebagainya. Bagaimana kita memanage dengan maksimal bahwa tekanan yang kita alami tidak mempengaruhi mereka, atau kalau toh pun mempengaruhi, kita minimalkan hal itu. Dan kita sebagai orang dewasa yang memahami hal itu, bagaimana kita how to manage stress, itu akan menjadi topik yang lain. Yang kedua adalah pendampingan kepada anak, itu hari-hari ini adalah penting. Di tengah kita struggling, kita bertahan, kita berusaha, kita fight, dengan kita mendapatkan income dengan berbagai cara supaya kita bertahan hidup. Tapi kita juga harus memikirkan masa depan anak dengan cara mendampingi mereka. Ketika mereka belajar, yang penting adalah ajar anak-anak itu tentang skill of life, life skill. Bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka bisa tetap berinteraksi dengan temannya. Mereka mempunyai kreatif, inovatif, mereka juga bisa memanage tekanan itu, dan bahkan mereka bisa menghasilkan sesuatu. Terutama bagi mereka yang usia remaja. Bagi yang anak-anak, berikanlah
mereka tempat untuk bermain atau bermain yang itu akhirnya merangsang kognitifnya. Kita nggak bisa menuntut sekolah karena sekolah pun dalam keterbatasan mereka. Sekolah kok begini, kok begitu, kok begini, tidak memfasilitasi pelajaran dengan cara online itu baik. Tetapi kalau sepenuhnya online itu jadi kurang sehat. Bukan berarti nggak baik, kurang sehat. Karena tetap pertemuan face to face adalah penting. Nah, dalam keterbatasan ini memang face to face nggak bisa. Siapa yang bisa face to face? Yaitu adalah orang tua. Orang tua merasa keberatan ketika harus dilibatkan dalam mendidik anak-anak mereka. Halo, anak-anak itu didikan pertama itu ada di dalam keluarga, bukan di sekolah. Berarti kita juga harus memperhatikan ini. Ini yang kedua, dampingi mereka. Dampingi mereka. Dan yang penting adalah life skill untuk hari-hari ini. Bagaimana mereka bisa dipersiapkan untuk masa depan. Dua hal itu yang mungkin saya menyarankan, mari kita bangkit. Kita bangkit bukan sebagai pemerhati anak, sebagai orang tua, sebagai guru. Mari kita hapus pesimistis bahwa generasi ini terancam. WHO dunia boleh mengatakan di dalam ancaman generasi, tapi come on, Indonesia mesti bangkit. Kita nggak bisa terpuruk. Satu kalimat dari presiden mengatakan bahwa kita harus jadi pemenang, kita harus fight, kita harus pemenang di tengah kondisi seperti ini. Jadilah keluarga yang juga keluarga yang pemenang, yang fight, yang bagaimana kita sedang menyiapkan mereka bukan untuk hari ini sebenarnya saja, tetapi untuk masa depan. Sehingga ada satu kalimat akhir yang akan saya sampaikan kepada saudara adalah masa depan itu adalah hari ini. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa generasi yang akan datang. Sebenarnya generasi yang akan datang kita akan sebutkan bahwa generasi hari ini. Mereka itu bukan untuk masa depan, tapi mereka itu ada hari ini. Dan mereka akan berjalan di masa depan. Mari kita sama-sama bangkit. Keluarga-keluarga Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.